Shalom, selamat malam. Ya, sungguh sukacita yang luar biasa. Tuhan masih memperkenankan kita untuk berjumpa dalam ibadah PPGT online pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Mari rekan-rekanku yang terkasih, kita siapkan Alkitab kita, persembahan kita, dan khususnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Dan saat ini rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari berdoa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyi memuji muliakan nama Tuhan dari nyanyian Rohani 3, bait yang pertama dan kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab berkelanjutan kita, terambil dari Bilangan pasal 7. Bilangan pasal 7 ayat 48 sampai ayatnya yang ke-89. Saya akan membacakan ayat ke-48 atau ayat yang berangka genap, dan rekan-rekan terkasih akan membacakan ayat yang berangka ganjil, ayatnya ke-49. Begitu seterusnya sampai pembacaan kita selesai. Bilangan pasal 7, ayat 48 hingga ayatnya ke-89. Firman Tuhan, pada hari ke-7 pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan,
dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur, Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba yang berumur setahun, dan untuk korban bakaran. seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah menjadi minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor berumur setahun untuk korban bakaran. seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor kembang. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisyaddai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, Seekor lembu jantan, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan. Eliezer bin Amisadai. pada hari ke-11, pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Okram. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya Berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentabisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. segala perak yang perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus.
Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus, segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dan korban sajiannya, dan juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suaranya yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dan di antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Amin. Ya rekan-rekan terkasih, saat ini kita akan bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Marno Suka dengan tema belajar dari hujan. Belajar dari hujan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dari nyanyian NKB 117, bait yang pertama dan kedua, bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu setiap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu. Baitnya yang kedua. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, menjadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Kepada Kakak Marno dengan kasih disilakan. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Melandasi persekutuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka kitab Perjanjian Lama dari kitab Yesaya pasal 55. Kita akan membaca dari ayat 10 sampai ayat 13. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, pencipta alam semesta serta segala isinya. Kami mengucap syukur Tuhan, di kesempatan yang indah ini kami boleh berjumpa bersama-sama dalam persekutuan ibadah PPGT via online. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami bersyukur ada waktu yang baik yang Tuhan siapkan untuk kami boleh berjumpa, menikmati hadirat Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan dosa dan kelemahan, keterbatasan. Kami mohon ampun Tuhan kepadamu, dan layakkanlah kami untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkannya bersama-sama, kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, pakai seturut dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang datang berdoa dan mengucap syukur. Kami rindu belajar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Mari kita memperhatikan, kita akan membaca secara berbalasan. Saya membaca ayat 10, saudara-saudaraku membaca ayat yang ke-11, dan seterusnya sampai pembacaan kita berakhir di ayat yang ke-13. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saya dan juga saudara-saudara yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan juga belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita malam hari ini belajar dari hujan. Sekilas pastinya kita akan bertanya-tanya, apa yang saya mau pelajari dari hujan? Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita melihat hujan yang turun dari langit. Ya, kalau musim hujan banyak yang mengeluh biasanya ya. Mungkin karena ada hal-hal yang tidak menguntungkan. Tapi kadang-kadang musim hujan juga ada yang senang. Mungkin ada yang masih ingat masa kecilnya, waktu hujan turun, berlomba-lomba untuk bermain hujan. Saking bahagianya ya. Ya, saudara-saudara terkasih, seringkali kita melihat hujan yang turun dari langit, dan pasti kita juga tahu bersama-sama bahwa hujan yang turun dari langit itu tidak akan pernah kembali lagi ke langit. Hal ini saudara-saudara sepertinya sesuatu yang biasa saja. Tapi pertanyaannya adalah, bagi kita pada malam hari ini, yang kita merenungkan bersama-sama adalah, apa yang Tuhan mau perkatakan bagi kita? Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita melalui firman-Nya pada malam hari ini? Apa yang kita mau pelajari dari hujan yang turun ke bumi tapi tidak kembali lagi ke langit? Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini kita sangat jelas, khususnya di ayat 10 sampai 11. Mari kita memperhatikan kembali. Di situ dikatakan, sebab sama seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, rupanya Tuhan mau menegaskan kepada kita pada malam hari ini bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah sesuatu yang berharga dan memiliki tujuan yang luar biasa. Sangat jelas, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang tersampaikan itu memberikan kehidupan, demikian juga seperti air yang memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Air yang mengairi bumi itu dapat menumbuhkan tumbuhan. Itu pertanda juga bagi kita bahwa firman Tuhan itu sangat berharga dan memiliki tujuan yang luar biasa. Sebab melalui firman-Nya kita bisa mendapatkan kehidupan, saya dan saudara-saudara dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Saudara-saudara masih ingat dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 menegaskan kembali bahwa firman itu telah menjadi manusia. Maka semakin jelaslah saudara-saudara sekalian bahwa firman itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, bayangkan luar biasanya kehadiran Allah dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Seperti air yang memberi dampak yang besar bagi tumbuh-tumbuhan, maka demikianlah juga kehadiran Allah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, yang akan terus memberikan kehidupan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada umumnya tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertumbuh kalau tanpa air. Demikian pula kita manusia sebagai orang yang percaya yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita juga tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa kehadiran Allah, tanpa tuntunan firman Allah dan dalam langkah kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari terus menghayati kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita masing-masing. Bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Ketika Kristus mengorbankan dirinya, Ia disalibkan, mati, lalu dikuburkan, tetapi bangkit dan naik ke sorga, maka Dia tidak kembali dengan sia-sia sorga. Mengapa? Karena saudara-saudara sekalian, Kristus telah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya, dan apa yang dilakukannya itu berhasil. Kita bisa bandingkan dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-11, bagian B. Tetapi Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita mau belajar dan terus merenungkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya, hidup kita sekalian, adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak pernah sia-sia. Termasuk firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Bagaimana dengan kita sampai hari ini? Saudara-saudara sekalian, apakah kita juga sudah melaksanakan kehendak Tuhan? Seperti Kristus sudah melaksanakan kehendak Bapanya dengan sempurna. Saudara-saudara sekalian, untuk bisa mengenal, untuk bisa mengerti, untuk bisa tahu kehendak Tuhan, tentunya kita perlu belajar dan semakin tekun merenungkan firman Tuhan setiap hari. Masalahnya di situ, bahwa kita malas merenungkan, membaca, hidup dekat dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak akan tahu sama sekali apa kehendak Tuhan dalam hidup saya dan juga hidup saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, ada begitu banyak hal yang dapat menggagalkan kita saat kita membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan juga melakukan firman Tuhan. Kita tentu tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk melaksanakan segala perintah Tuhan. Jika kita menyadari itu, saudara-saudara, jika kita sungguh menyadari itu, maka sesungguhnya kita harus segera sadar bahwa hanya Roh Kuduslah yang sanggup dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu jangan pernah lupa untuk selalu minta tuntunan Roh Kudus, karena melalui kuasa Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, yang kita butuhkan dan kita andalkan untuk membawa kita kepada sebuah tekad, yaitu melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Ingatlah selalu saudara-saudaraku bahwa Tuhan mau agar kita melakukan firman-Nya, seperti hujan yang turun ke bumi, yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saat kita juga meyakini firman Tuhan, saat kita juga merenungkan firman Tuhan, saat kita terus melakukan firman Tuhan, seperti air yang sangat berharga untuk sebuah atau untuk sekelompok atau untuk sekuntum bunga, maka saudara-saudara, betapa berharganya juga firman Tuhan dalam hidup kita, yang sanggup dan pastinya akan membawa pertumbuhan ke arah yang semakin baik bagi hidup saya dan hidup saudara-saudara sekalian. Sebaliknya saudara-saudara, saat kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, saat kita tidak mau merenungkan dan kita tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kita
akan seperti tumbuhan yang tidak pernah disirami air. Maka hidup kita tidak akan bertumbuh dan hidup kita akan sia-sia. Mari merenung ini saudara-saudara. Ada dua pilihan bagi kita malam hari ini. Apakah kita mau hidup, belajar, dan dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kita seperti tumbuhan yang terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang baik, dan tidak sia-sia. Ataukah kita mau seperti tumbuhan yang tidak diairi air, tidak bertumbuh, dan sia-sia, karena tidak melakukan firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita belajar dari hujan yang turun ke bumi yang membasahi tumbuhan. Demikianlah firman Tuhan juga yang memberi kehidupan bagi saya dan saudara-saudara. Yesus Kristus satu-satunya firman yang hidup dan yang menghidupkan. Mari mengambil komitmen dalam diri kita masing-masing. Saya dan saudara-saudara mengambil komitmen bahwa mulai hari ini kita mau tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap langkah hidup kita masing-masing. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan bagi hidup saya dan bagi saudara-saudara. Terkhusus dalam situasi saat ini, kita diperhadapkan dengan berbagai kekhawatiran, ketakutan karena pandemi COVID-19. Mari, jangan takut, firman Tuhan akan menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Sekalipun situasi mencekam, sekalipun situasi tidak mendukung kita, tetapi firman Tuhan selalu ada untuk memberi jalan keluar bagi anak-anaknya yang mau dituntun oleh firman Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati setiap langkah hidup kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mensyukuri firman Tuhan ini, kita mengambil sikap doa, dan masing-masing kita menyatakan komitmen kita untuk hidup mencintai firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur atas firman-Mu malam ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak dapat menjalani hidup ini. Hidup kami akan sia-sia kalau kami hidup tidak dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kami mohon berikan kami kemampuan untuk mencintai firman Tuhan, merenungkannya, dan terus-menerus dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami, menjadi pemuda-pemudi Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami, setiap pribadi kami Tuhan, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Syukur kepada Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih kepada Kakak Marno yang telah menyampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman yang telah kita dengarkan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ya rekan-rekanku yang terkasih, persembahan kita ini boleh kita berikan kepada pengurus atau boleh kita berikan kepada koordinator kelompok kita masing-masing. Ya, jadi bisa diberikan kepada pengurus atau koordinator kelompok kita masing-masing. Sambil pundi persembahan kita jalankan, bersama-sama kita menyanyikan PKJ 155 bait yang pertama dan kedua, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, bait yang keempat. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Doa syukur dan doa syafaat oleh Kakak Marno dengan kasih disilahkan. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita syukuri bersama-sama dan juga kita akan dukung dalam doa. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada malam hari ini dengan segala fasilitas yang boleh memadai untuk melaksanakan ibadah via online. Kita bersyukur untuk setiap orang yang sudah melayani kita melalui ibadah ini. Bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita bersyukur untuk teman-teman kita PPGT yang boleh menikmati pertambahan usia dalam minggu ini. Kita bersama-sama berdoa untuk teman-teman kita, bahkan kita semua dalam keseharian masing-masing, baik itu sekolah ataupun juga kuliah via online, dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan juga dalam pergumulan hidup bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari berdoa bersama-sama buat teman-teman kita yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, kiranya Tuhan berkenan memulihkan. Kita bersama-sama berdoa untuk dunia secara global dan juga khususnya negara kita Indonesia yang sementara dalam keadaan pandemi karena wabah virus corona. Kita percaya semua Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu tertimpa musibah oleh karena banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Masamba. Kita mendukung kiranya Tuhan berkenan memulihkan. Mari saudara-saudara saya memimpin dan masing-masing kita mendoakan secara pribadi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, atas setiap kasih dan kemurahan-Mu boleh nyata dalam sepanjang hidup kami masing-masing. Beristimewa Tuhan, malam ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati persekutuan via online sebagai wadah persekutuan PPGT Jemaat Silo Campagaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan.
Kiranya firman-Mu terus menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi suluh dan pelita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini, untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang boleh memfasilitasi sehingga ibadah via online ini boleh berjalan dengan baik. Bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan pakai untuk memimpin dan mengambil bahagian dalam ibadah pada malam hari ini. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami di masa muda ini Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bersyukur untuk rekan-rekan pengurus PPGT yang Tuhan pakai untuk memikirkan dan juga mempersiapkan pelaksanaan ibadah via online ini. Tuhan terus memberkati dan memperlengkapi dalam mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan melalui ibadah ini, kami diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini, sehingga senantiasa boleh digunakan dengan baik. Untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan juga untuk pelayanan secara global di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk rekan-rekan kami PPGT Jemaat Silo Campagaya yang boleh menikmati pertambahan usia dalam 1 minggu yang berlalu. Tuhan, Engkau sungguh baik, dan biarlah saudara-saudara kami ini senantiasa mengucap syukur atas usia yang Tuhan boleh berikan bagi mereka. Ajar mereka Tuhan untuk senantiasa menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur semua untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan bagi kami, kemampuan untuk menjalani hidup ini di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Melalui persekutuan kami ini bersama-sama pun kami datang menaikkan setiap permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami dan Tuhan menjawab menurut waktu Tuhan. Bagi kami masing-masing, bagi persekutuan kami, juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, untuk program kerja PPGT Jemaat Silo Campagaya, program kerja jemaat kami, biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah situasi saat ini tidak mengurangi semangat kami, untuk melayani Tuhan, dan juga melayani sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan PPGT Jemaat Silo Campagaya dalam pergumulan hidup masing-masing, yang bersekolah ataupun kuliah via online, yang sementara mengurus untuk memasuki sekolah yang baru, atau juga mengurus untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan memberkati, menolong, sehingga setiap proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bersama-sama untuk rekan-rekan PPGT dalam pekerjaan masing-masing yang Tuhan percayakan. Kiranya boleh bekerja dengan baik, mendapatkan hasil, dan semua hasil yang diperoleh senantiasa kami nyatakan syukur hanya kepadamu Tuhan. Berdoa bagi rekan-rekan kami yang sementara bergumul mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk pergumulan kami masing-masing dengan keluarga kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami, sehingga keluarga kami terus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati, sehingga setiap rencana ke depan untuk memiliki pasangan hidup boleh dijalani dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kepadamu juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah, mendapatkan perawatan dari keluarga, pun juga yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya memulihkan, memberkati mereka dalam segala keadaan mereka, jamah setiap bagian tubuh yang sakit Tuhan. Dan melalui cara Tuhan sendiri, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, yang berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk dunia secara global, yang saat ini masih dalam situasi pandemi, karena virus corona. Tuhan berkenan memulihkan, memberkati setiap bangsa-bangsa dalam menghadapi situasi ini. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkenan memberkati pemerintah dalam segala upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus corona.
biarlah kami juga masyarakat Indonesia boleh menaati dan bekerja sama dengan baik, sehingga program-program pemerintah boleh juga berlangsung dengan baik. Kami merindukan Tuhan, situasi boleh kembali normal, dan kami percaya ada waktu Tuhan untuk mewujudkan dan menyatakan semua itu. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang ada di Masamba, beberapa hari yang lalu mengalami musibah karena banjir bandang yang menyerang. Tuhan berkenan memulihkan saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini, Tuhan kuatkan mereka. Berkati pemerintah supaya segera dan tanggap untuk menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah setiap ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah kiranya Tuhan, sebab kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan selalu melimpah bagai hujan yang deras. Mari silakan berdiri. Menutup ibadah kita, mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian rohani 76, bait yang pertama dan ketiga, Tuhanku berkat-Mu limpah. Saudara-saudara yang terkasih, mari menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Iya.
Mari mengucap syukur secara pribadi dan sampai jumpa dalam ibadah PPGT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat